warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Damayati dan rekan saya Jihan Azizah Kertamuda. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang konseling orang Asia Amerika dan Kepulauan Pasifik. Yang A yaitu karakteristik dan kekuatan. Yang pertama, Asia Amerika dan kisah suksesnya. Citra orang Asia Amerika adalah minoritas yang sangat sukses dan telah berhasil di masyarakat. Pandangan-pandangan tentang kisah sukses mereka itu antara lain, yang pertama, dalam hal ekonomi, pendapatan rata-rata mereka yang lebih tinggi. Yang kedua, di bidang pendidikan, yaitu pencapaian pendidikannya yang luar biasa tinggi. Ketiga, ada pengakuan pecinan seperti di Manila Towns, Japan Towns, dan di San Francisco dan di New York. Keempat, mereka menyimpan masalah-masalahnya sendiri. Kelima, orang Asia Amerika itu mengalami diskriminasi dan rasisme. Yang kedua yaitu orientasi kolektivistik. Keluarga Asia cenderung mementingkan kepentingan keluarga dan kelompoknya dibandingkan kebutuhan individu dan identitas pribadinya. Anak-anak Asia Amerika itu diharapkan tidak membuat masalah bagi keluarganya. Remaja Asia Amerika diharapkan dapat membantu, mendukung, dan menghormati keluarga mereka. Implikasinya, karena kemungkinan orientasi kolektivistik ini penting untuk mempertimbangkan konteks keluarga dan masyarakat selama penilaian dan definisi masalahnya itu orang Asia Amerika yang berorientasi tradisional fokus pada kebutuhan dan keyakinan klien individu dapat berlawanan dengan nilai kolektivisme, sehingga mungkin tujuan dan pendekatan perawatannya itu perlu difokuskan pada keluarga. Yang ketiga yaitu hubungan hierarkis. Keluarga tradisional Asia Amerika cenderung hierarki dan patriarki dalam struktur, dengan laki-laki dan individu yang lebih tua itu menempati status yang lebih tinggi. Yang keempat, gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan Asia Amerika itu cenderung lebih otoriter dan direktif daripada yang ada dalam keluarga Euro-Amerika. Rasa malu, induksi rasa bersalah, dan penarikan cinta sering digunakan untuk pendidikan dan melatih anak-anak yang kurang disiplin. Sementara pujian itu dianggap sebagai sarana untuk memperkuat perilaku anak-anak, dan keluarga Asia Amerika itu menganggap instruksi sebagai strategi pengasuhan utama. Yang kelima yaitu emosionalitas. Tampilan emosionalitas yang kuat, terutama di depan umum, dianggap sebagai tanda-tanda kedewasaan atau kurangnya kontrol diri. Yang keenam yaitu pandangan holistik dan tentang pikiran dan tubuh. Karena pikiran dan tubuh itu dianggap tidak terpisahkan, orang Asia Amerika dapat mengekspresikan kesulitan emosionalnya melalui keluhan somatik. Keluhan fisik adalah cara umum dan diterima secara budaya untuk mengekspresikan stres psikologis dan emosional. Mereka yakin bahwa masalah fisik itu menyebabkan gangguan emosionalitas, dan gejala itu akan hilang bila penyakit fisik itu diobati atau dirawat. Yang ketujuh yaitu orientasi tujuan akademik dan pekerjaan. Ada tekanan besar bagi anak laki-laki untuk sukses secara akademis dalam memiliki karir yang sukses dalam sebuah kelompok. Orang Asia Amerika itu tampil lebih baik secara akademis daripada orang Euro Amerika. Orang tua Asia Amerika lebih memilih karir khusus untuk anak-anak mereka. Yang kedelapan yaitu kekuatan budaya. Orang Asia Amerika memiliki nilai-nilai budaya yang telah memberi kekuatan dan ketahanan. Orientasi keluarga ini menyediakan sarana untuk mencapai kehormatan dengan menunjukkan rasa hormat kepada orang tua, penatua, saudara kandung, sebagai pendukung upaya mereka. Sistem pendukung kolektif ini melindungi individu dan keluarga dari sumber stres. Karena prestasi dan keberhasilan seseorang itu dianggap sebagai sumber kebanggaan bagi keluarga daripada
individu dan keharmonisan kelompok dinilai sebagai hal yang utama. Kemampuan untuk terhubung dengan tradisi budaya disediakan oleh kehadiran komunitas seperti Chinatown, Manila Town, Koreatown, dan Japan Towns. Akulturasi ini menghasilkan kebanggaan dan sebagai penyangga terhadap prasangka dan diskriminasi dan konflik keluarga. Materi yang selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu B. Tantangan spesifik. 1. Masalah identitas rasial. Dibombardir di semua sisi oleh rekan-rekan, sekolah, dan media massa yang menjunjung tinggi standar barat, orang Asia Amerika sering ditempatkan dalam situasi konflik budaya ekstrim dan mengalami rasa sakit dan penderitaan mengenai perbedaan perilaku dan fisik. Individu yang mengalami konflik akulturasi dapat merespon dengan cara berikut. 1. Asimilasi, yaitu berusaha untuk menjadi bagian dari masyarakat yang dominan untuk mengecualikan kelompok budaya sendiri. Kedua, pemisahan atau enkulturasi, yaitu mengidentifikasi secara eksklusif dengan budaya Asia. Ketiga, integrasi atau bikulturalisme, yaitu mempertahankan banyak nilai-nilai Asia sambil secara bersamaan mempelajari keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk adaptasi dengan budaya dominan. Keempat, marginalisasi, yaitu menganggap budaya seseorang sendiri negatif, tetapi merasa tidak kompeten dalam beradaptasi dengan budaya mayoritas. Implikasinya, menilai identitas diri etnis klien itu penting karena dapat mempengaruhi konseptualisasi menghadirkan masalah dan pilihan teknis yang akan digunakan dalam terapi. Kedua, konflik akulturasi. Anak-anak keturunan Asia yang terpapar standar budaya yang berbeda sering mengaitkan tekanan psikologis mereka dengan latar belakang orang tua mereka dan nilai-nilai yang berbeda. Semakin besar kesenjangan akulturasi antara orang tua dan anak-anak, semakin besar jumlah masalah keluarga. Ketidakmampuan untuk menyelesaikan perbedaan dalam akulturasi menghasilkan kesalahpahaman, miskomunikasi, dan konflik. Implikasinya, untuk mencegah pertukaran interpersonal negatif antara orang tua dan anak-anak mereka, masalah dapat diframing ulang atau dikonseptualisasikan. 3. Harapan mengenai konseling. Yang sebenarnya diharapkan oleh klien Asia adalah peran aktif oleh konselor dalam menyusun sesi dan pedoman tentang jenis tanggapan yang akan mereka harapkan. Hal ini dapat membantu bagi terapis untuk menerima peran sebagai ahli mengenai terapi, sementara klien diberi peran ahli mengenai hidupnya. Dengan cara ini, klien dapat membantu terapis. Implikasinya, memperkenalkan konsep konstruksi bersama bahwa dalam konseling, masalah diidentifikasi dan solusi dikembangkan dengan bantuan klien dan konselor. Konselor harus mengarahkan sesi terapi, tetapi harus memastikan partisipasi penuh dari klien dalam mengembangkan tujuan dan strategi intervensi. Saran dapat diberikan dalam opsi berbeda, disajikan untuk dipertimbangkan oleh klien. Klien juga dapat didorong untuk menyarankan solusi mereka sendiri, dan kemudian memilih opsi yang mereka yakini akan menjadi yang paling berguna dalam menangani masalah. 4. Rasisme dan diskriminasi. Orang Asia Amerika terus menghadapi isu rasisme dan diskriminasi. Stereotip yang sangat negatif dari kelompok ini masih dipegang oleh sejumlah besar orang-orang dewasa Amerika. Implikasinya, seorang terapis harus menilai efek dari kemungkinan faktor lingkungan seperti rasisme pada masalah kesehatan mental di Asia Amerika. Konselor yang menunjukkan kompetensi multikultural dengan mengatasi kepercayaan budaya klien dipandang lebih kompeten oleh orang Asia Amerika. Membantu klien Asia Amerika merumuskan strategi yang dapat diterima secara budaya dapat meningkatkan kemampuan pemecah masalah mereka dan memfasilitasi pengembangan keterampilan untuk interaksi yang sukses dalam masyarakat yang lebih besar, termasuk menyeimbangkan nilai-nilai yang bertentangan. Pertimbangan dalam bekerja sama dengan klien Asia Amerika meliputi 1. Waspadai perbedaan budaya antara terapis dan klien mengenai konseling, tujuan yang sesuai, dan proses. Kedua, bangun hubungan dengan mendiskusikan kerahasiaan dan menjelaskan peran klien termasuk proses bersama-sama membangun definisi dan solusi masalah. Ketiga, mengidentifikasi dan menggabungkan keyakinan klien tentang etiologi dan perawatan yang tepat mengenai gangguan. Keempat, menilai tidak hanya dari perspektif individu tetapi termasuk keluarga, komunitas, dan pengaruh sosial pada masalah. Kelima, melakukan pencarian aset positif. Keenam, pertimbangkan atau reframe masalah. Ketujuh, tentukan apakah keluhan somatik terlibat dan menilai pengaruhnya terhadap suasana hati dan hubungan. Kedelapan,
Ambil peran aktif, tetapi izinkan orang Asia Amerika untuk memilih dan mengevaluasi intervensi yang disarankan. 9. Gunakan pendekatan yang berfokus pada masalah dan terbatas waktu yang telah dimodifikasi untuk menggabungkan faktor budaya yang mungkin. 10. Pengungkapan diri mengenai strategi yang telah digunakan konselor di masa lalu untuk memecahkan masalah yang mirip dengan yang dihadapi oleh klien. 11. Dengan terapi keluarga, terapis harus menyadari bahwa teori dan teknik yang berbasis di Barat mungkin tidak sesuai untuk keluarga Asia. 12. Dalam konseling pasangan, menilai konflik sosial atau akulturasi dan menentukan perspektif mereka tentang seperti apa hubungan yang ditingkatkan. Ke-13, dengan anak-anak dan remaja Asia, masalah umum melibatkan konflik akulturasi dengan orang tua, merasa bersalah atau stres atas kinerja akademik yang buruk, citra diri negatif atau masalah identitas, dan perjuangan antara independensi dan kemerdekaan. Ke-14, pertimbangkan perlunya bertindak sebagai advokat atau terlibat dalam intervensi tingkat sistem dalam kasus rasisme atau diskriminasi institusional. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.